Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar struktur data yang terdiri dari array, hashmap, stack, dan queue. Sebelum itu, struktur data ini penting dalam pemrograman. Mereka membantu kita mengorganisir data dengan efisien. Mari kita pelajari definisi, contoh kasus, dan simulasi kode mereka. Yang pertama, array. Array adalah koleksi data dengan tipe yang sama diurutkan atau diakses lewat indeks. Contohnya adalah di sini ada susu, roti, telur, keju. Lalu print item kedua, kopi, lalu print setelah ditambah. Lalu ciri-ciri array. Yang pertama, homogen, semua elemen memiliki tipe data yang sama. Misalnya semua integer, semua string, dan lain-lain. Yang kedua, indeks terurut. Elemen array diakses melalui indeks numerik, biasanya mulai dari indeks 0. Ukuran 3. Ukuran tetap. Ukuran array biasanya ditentukan saat deklarasi, kecuali array dinamis seperti Python menggunakan ArrayList di Java. Yang keempat, penyimpanan berurutan. Data disimpan secara berurutan di memori, yang membuat akses elemen lebih cepat. Yang kelima, akses langsung. Dapat mengakses elemen secara langsung menggunakan indeks tanpa harus menelusuri seluruh array. Untuk selanjutnya, manfaat array. Yang pertama, efisiensi data. Karena elemen disimpan secara berurutan, waktu akses ke elemen tertentu sangatlah cepat. Yang kedua, memudahkan pengelompokan data. Cocok digunakan ketika ingin menyimpan data dalam jumlah banyak yang bertipe sama. Yang ketiga, mempermudah proses iterasi. Dengan bantuannya loop, kita bisa mengolah seluruh elemen array dengan mudah. Yang keempat, menghemat memori dalam konteks struktur tetap. Lebih hemat memori dibanding menyimpan variabel satu persatu. Yang kelima, dasar dari struktur data lain. Banyak struktur data lain dibangun di atas array, seperti stack, queue, dan matrix. Untuk materi kedua, yaitu hashmap. Hashmap adalah struktur data pasangan kunci nilai efisien untuk mencari data berdasarkan kunci. Contoh nyata, menyimpan nomor telepon berdasarkan nama. Kontak telepon, kontak. Di sini ada Andi, masukkan nomor telepon. Lalu yang kedua, Adi, masukkan nomor telepon. Ambil nomor Budi, lalu print nomor Budi. Lalu tambah kontak baru, kontak Citra, masukkan nomor, lalu print kontak terbaru. Lalu untuk ciri-ciri hashmap adalah yang pertama, pasangan key value. Setiap elemen terdiri dari kunci dan dinilai seperti nama. Yang kedua, kunci unik. Kunci tidak boleh diduplikat.
jika kita memasukkan nilai baru dengan kunci yang sama, maka akan ditimpa. Yang ketiga, akses cepat. Waktu akses penyisapan dan penghapusan data umumnya sangat cepat dalam kasus terbaik. Yang keempat, tidak terurut elemen tidak disimpan dalam urutan tertentu. Menggunakan fungsi hash untuk menentukan posisi penyimpanan nilai berdasarkan kunci. Untuk manfaat hashmap adalah akses data cepat untuk aplikasi yang memerlukan pencarian cepat berdasarkan kunci. Lalu manajemen data kompleks memudahkan menyimpan dan mengolah data yang saling berpasangan. Efisien untuk lookup, sangat efisien dalam operasi pencarian terutama untuk data besar. Lalu bisa digunakan sebagai cache. Hashmap sering digunakan untuk menyimpan hasil sementara agar mempercepat kinerja sistem. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu stack. Stack adalah struktur data LIFO last in first out, di mana elemen terakhir yang masuk keluar pertama. Contohnya adalah tumpukan piring di dapur. Di sini ada contohnya tumpukan piring. Piring, piring, piring. Ambil piring terakhir, lalu print. Ambil piring, lalu print. Sisakan tumpukan piring. Di sini ada ciri-ciri stack. Yang pertama, LIFO last in first out. Elemen terakhir yang masuk adalah elemen pertama yang keluar. Lalu hanya bisa diakses di satu ujung semua operasi. Penambahan dan penghapusan hanya dilakukan di bagian atas stack disebut top. Yang lalu operasi dasar push menambahkan elemen ke atas stack. Pop menghapus elemen teratas di stack. Pick atau top melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Linear dan dinamis bisa ditetapkan array atau linked list. Untuk yang terakhir tidak bisa diakses sembarang posisi. Hanya elemen paling atas yang dapat diakses secara langsung. Lalu untuk manfaat stack, yang pertama, mengelola alur eksekusi. Stack digunakan untuk menyimpan state sementara pemanggilan fungsi atau disebut dengan call stack. Yang kedua, undo atau redo. Menyimpan riwayat aksi dalam aplikasi seperti editor teks. Yang ketiga adalah evaluasi, ekspresi, dan parsing. Stack sering digunakan dalam kompilator untuk memproses ekspresi matematika, tanda kurung, atau sintaks. Untuk yang terakhir, membantu dalam algoritma. Banyak algoritma seperti DFS, depth first breaking, dan lain-lain, dan menggunakan stack. Untuk materi Q adalah struktur data FIFO first in first out, di mana elemen pertama yang masuk justru keluar terlebih dahulu. Contohnya di sini ada antrian
di loket tiket. Di sini ada front, collection, import, antrian pelanggan, antrian DQ, tambah ke antrian event pelanggan 1, antrian event pelanggan 2, antrian event pelanggan 3, layani pelanggan pertama, lalu print, layani, lalu print antrian sekarang. Lalu untuk ciri-ciri queue adalah yang pertama FIFO, first in first out. Elemen yang mau dimasukkan paling awal akan dikeluarkan pertama. Yang kedua, operasi utama, menambahkan elemen di bagian belakang rear antrian DQ, menghapus elemen dari bagian depan antrian. Yang ketiga, akses terbatas, hanya bisa mengakses elemen dari ujung depan untuk menghapus dari ujung belakang untuk penambahan. Untuk yang terakhir, linear dan dinamis dapat diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Bisa diperluas, ada variasi seperti circular queue, priority queue, dan DQ, double ended queue. Untuk manfaat queue-nya adalah mengatur proses secara teratur, digunakan mengatur antrian tugas proses atau permintaan sesuai urutan kedatangan. Lalu digunakan sistem operasi menangani penjadwalan proses atau manajemen memori. Yang ketiga, manajemen layanan antrian, dipakai dalam sistem layanan pelanggan, printer, dan jaringan. Yang terakhir, alur data yang stabil, memungkinkan aliran data berjalan lancar dan teratur di banyak aplikasi sistem dan jaringan. Jadi kesimpulannya adalah struktur data adalah sistem untuk menyimpan dan mengatur data agar dapat digunakan secara efisien. 4 struktur data dasar yang umum digunakan adalah yang pertama array, yang kedua hashmap, yang ketiga stack, dan yang terakhir queue. Masing-masing memiliki karakteristik, keunggulan, dan kegunaan yang berbeda-beda. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.